betapa sederhananya ya sebenarnya. Betapa sederhananya. Masalahnya ketika kita sudah ada di lokasi satu peristiwa begitu, kadang-kadang kita tidak mau sedikit bersusah payah untuk sedikit berjongkok supaya pandangan kita itu tidak sama seperti pandangan orang yang berdiri kan matanya sama begitu ya, sejajar begitu. Kita kadang-kadang jarang mau sedikit berjongkok supaya melihat, oh yang di bawah itu seperti ini. Kita juga kadang-kadang malas untuk berjingkat, jinjit itu ya bahasa Jawanya, berjingkat supaya melihat dari atas. Oh ternyata kalau dari atas itu seperti ini. Nah, seperti yang Mas Hasbi bilang tadi, seperti yang Mas Hasbi katakan tadi, ada banyak sekali sudut pandang yang bisa kita ambil. Kadang-kadang justru karena banyaknya itu kita mau memasukkan semuanya, padahal kalau sudah dimasukkan semuanya jadi tidak fokus. Karena itu benar, setialah pada satu sudut pandang untuk satu angle, untuk satu angle. Bagaimana caranya seperti itu? Ya latihan. Mau tidak mau memang latihan. Kalau ada yang mengatakan, oh menulis itu bakat, oke lah biarin aja lah ada yang mengatakan begitu. Tetapi bagi kami yang sudah ada di lapangan dan di depan laptop begitu, menulis itu adalah keterampilan. Percayalah. Menulis itu keterampilan. Karena itu bisa dilakukan siapapun kapan saja. Nah, menulis yang seperti apa yang nyerempet-nyerempet teori itu yang perlu kita pahami juga, walaupun bagi saya tulislah dulu, apapun tulislah dulu. Kalau sudah jadi tulisan, baru kita lihat, oh ininya kurang, oh itunya kurang. Nah, ini dan itunya yang kurang itu nanti biar dijelaskan oleh Mbak Musahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain, salam sejahtera. Oke, pertama saya mau menyapa dulu teman-teman Citizen Reporter, Sipoer Harian Surya, yang beberapa sudah bergabung dan mungkin teman-teman yang baru dan nantinya bisa menjadi Cipoer juga, gitu ya. Semoga hari ini, pagi ini kita dalam keadaan sehat semuanya. Oke, jadi sebelumnya Mbak Vika sama Mas Hasbi sudah memberikan banyak wawasan, banyak pengalamannya ke kita. Yang jadi catatan saya dari Mbak Vika tadi, tipsnya adalah ketika wawancara, berilah senyum gitu ya, Mbak Vika seperti itu. Ya tentu saja yang diwawancarai mau, yang ngasih senyum Mbak Vika gitu kan ya. Seperti itu. Oke, kali ini untuk saya katanya Mbak Indah kebagian ngasih teori gitu ya. Sebenarnya ini bukan teori, pengalaman juga gitu ya. Teorinya hanya sedikit saja. Ini nanti kita banyak pengalaman yang mau saya share di sini. Lalu kita juga nanti diskusi karena saya ya bukan senior sih, jadi wartawan mulai 2003. Katanya Mbak Vika, ketika saya sudah jadi wartawan, Mbak Vika masih 3 apa 4 tahun gitu ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak apa-apa, saya dikatakan senior nggak apa-apa. Oke, membidik sudut yang tepat. Ini sebenarnya sudah dijelaskan sama Mas Hasbi tadi bahwa ini sama dengan kamera. Ketika kita mau memotret, itu kan pandangan kita sangat luas gitu ya. Pandangan kita sangat luas. Ketika kita dihadapkan pada sebuah peristiwa gitu ya, saya itu mau meliput yang mana ya gitu kan ya. Saya mau meliput yang mana. Inilah yang nanti akan menentukan menarik tidaknya tulisan kita. Fokus kita itu kemana gitu ya. Jadi ini adalah gambar yang saya ambil dari Instagramnya Pak Presiden Jokowi. Ini gambar Pak Presiden Jokowi mengupload gambar ini menunjukkan, bertanya Pak Jokowi, mana yang kira-kira tidak sesuai dengan protokol kesehatan, seperti itu Pak Jokowi, seperti itu. Tapi saya melihatnya ini ya, ketika misalnya Mas Hasbi atau Mbak Vika diminta oleh, misalnya Mas Hasbi ini wartawan ya, diminta oleh reporternya, ayo Hasbi kamu liputan soal new normal gitu ya, soal new normal, kamu liputan, cuman gitu tok cluenya dari reporter, dari redaktur biasanya gitu, kamu liputan new normal, cuman gitu aja. Ketika Mas Hasbi sudah ada di lapangan, maka inilah yang tampil, ya. Inilah yang tampil. Situasi new normal ini yang tampil. Banyak orang berlomba-lomba mau sepedaan gitu kan ya. Lalu ada orang olahraga sepedaan, rumah makan yang buka tetapi kapasitasnya dibatasi, lalu ada protokol kesehatan.
pasar-pasar bagaimana, lalu ini ada terminal, ini yang akan tampak. Gitu ya. Ini yang akan tampak. Apakah Mas Hasbi mau menulis potret itu semuanya gitu ya? Itu kan yang jadi pertanyaan. Apakah Mas Hasbi akan menulis memotret ini semuanya? Bisa saja gitu ya. Bisa saja. Atau mungkin Mas Hasbi punya sudut pandang yang relatif lebih sempit gitu ya. Nah, itu juga bisa saja. Gitu ya. Bisa saja. Itu pilihan. Mana yang menarik nanti kita bicarakan lagi ya. Next, Mas. Nah, ini jadi sudut pandang atau angle itu ada dua, angle lebar dan angle sempit, makro atau mikro ya, makro atau mikro. Kalau tadi Mas Hasbi mau memotret itu secara makro ya, kondisi new normal di kota A misalnya, di kota A pelaksanaan new normal tidak mengindahkan protokol kesehatan misalnya itu sudut pandang yang lebar, gitu ya. Bagaimana dengan sudut pandang yang sempit? Misalnya sudut pandang yang sempit, misalnya ya, mulai ada penghobi sepeda. Penghobi sepeda gitu ya. Itu masih sudut pandang yang sempit dan masih bisa disempitkan lagi gitu ya. Sudut pandang yang sempit bisa disempitkan lagi menjadi lebih menarik gitu ya. Kalau di sini saya mengambil contoh Wali Kota Banjarbaru Najmi Andani meninggal dunia karena COVID. Istri juga positif. Ini sangat lebar ya. Bisa cuman tanya wartawan kalau mengambil sudut pandang ini dari rumah sambil tidur-tiduran sudah bisa membuat beritanya gitu ya. Pak, wali kotanya sakit COVID, berapa hari dia dirawat, lalu bagaimana perawatannya dan lain sebagainya. Kita telepon dokternya, kita telepon kerabatnya, sudah selesai. Gitu ya. Angle makro itu. Lalu ini ada angle yang lebih disempitkan lagi. Kita potret bagaimana kondisi sang istri ditinggal suaminya sementara dia sendiri juga positif. Gitu ya. Dia sendiri positif, sementara dia ditinggal juga suaminya. Ini dipotret lebih sempit, ya, angle-nya lebih sempit. Mana yang menarik, gitu ya? Mana yang menarik? Kalau saat ini di tengah era persaingan media yang luar biasa, ya, media banyak memberitakan. Kalau kita cuma memberitakan yang sebelah kiri saja, kita sudah habis, apalagi di media online. Untuk media cetak sudah habis lah, ya. Media cetak dengan berita seperti ini nggak ada yang baca, gitu ya. Kalau media cetak ada sentuhan-sentuhan human interest, gitu ya. Ada sentuhan-sentuhan yang lainnya, itu akan lebih mengena pembaca. Ya, inilah angle yang menarik. Sentuhan-sentuhan apa saja yang bisa menarikkan angle itu? Selanjutnya, Mas. Inilah sentuhannya ya. Jadi faktor penentu angle. Faktor penentu angle. Sebelum kita menentukan, misalnya saya ke ibunya tadi ya, ke Ibu Wali Kota tadi. Ibu Wali Kota. Saya sudah di sana. Oh, ada Ibu Wali Kota. Saya mikir, ini lebih menarik ini, Ibu Wali Kotanya. Ada news value-nya menarik gitu ya. Menarik masuk. Ada news value human interest. Human interest-nya masuk. Ada news value aktual karena ini baru masuk. Wah, ini lebih menarik ini daripada yang aktual tadi yang mengabarkan bahwa Pak Wali Kota meninggal karena COVID, misalnya seperti itu. Nah, kita sekarang kupas satu persatu dari faktor penentu angle. Ada sisi menarik. Next, menarik. Apa sih menarik? Kadang-kadang kita kalau misalnya wartawan itu disuruh sama redakturnya, cari berita yang menarik tanpa menjelentrehkan menariknya itu yang seperti apa gitu ya. Misalnya kita disuruh untuk meliput seminar, untuk meliput acara ulang tahun, untuk meliput acara-acara yang seremonial gitu ya. Yang pengundang seminar itu senang sekali kalau diberitakan acara seminar dihadiri oleh 5.000 peserta, acara seminar menghadirkan oleh profesor, doktor dan lain sebagainya. Itu kalau berita seperti itu yang pengundangnya senang. Tetapi yang baca nggak ada. Kan seperti itu ya. Ibaratnya itu menarik bagi sebagian orang, bukan menarik bagi pembaca secara luas, gitu ya. Yang dikatakan menarik adalah menarik itu dari kacamata umum, kacamata pembaca keseluruhan, gitu ya. Bukan menarik dari sisi pengundang, dari sisi komunitas tertentu, gitu ya. Lalu bagaimana kalau seminar aja mungkin kurang menarik ya. Kalau di kantor saya itu kalau acara seminar saja terus beritanya cuma seminar aja dihadiri dan lain sebagainya 5W1H jarang dimuat gitu ya kalau di koran. Lalu bagaimana mencarinya? Cara mencari untuk menentukan angle menarik atau tidaknya itu adalah dengan pengamatan yang lebih mendalam.
Kalau ikut seminar misalnya ya, ikut seminar ya jangan dilihat saja itunya. Coba dikorek-korek misalnya. Di situ kok ada orang yang dia mukanya masam, sedih dan lain sebagainya misalnya. Itu siapa sih, Bu? Nanti akan dihadirkan di akhir acara gitu ya. Siapa sih? Oh, itu ternyata dia adalah korban, atau misalnya seminar HIV/AIDS dan lain sebagainya, atau seminar seminar pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu adalah korban. Lah itulah angle-angle itu yang lebih menarik dibandingkan hanya seminar dihadiri orang dan lain sebagainya, gitu ya. Atau yang diucapkan oleh pemateri atau yang diucapkan oleh narasumber yang ada di situ. Misalnya kemarin ada pertemuan Kapolres se-Indonesia di Balai Kota, misalnya gitu ya. Kapolres bukan se-Indonesia, se-Jawa Timur di Balai Kota, misalnya gitu ya. Lalu memang awalnya hanya acara-acara Kapolda dan lain sebagainya, memberikan ceramah dan lain sebagainya. Memang awalnya hanya itu. Lalu kita ikuti saja, gitu ya. Kita ikuti saja di tengah acara ternyata Pak Kapolda menuding salah satu Kapolsek meminta keluar karena dia ketiduran. Gitu ya. Lah, itu angle-angle menarik. Angle menarik bisa didapatkan ketika kita tekun, ya. Jangan ketika liputan seminar datang, kita wawancara sama panitia, wawancara selesai gitu ya, lalu kita melihat cuma 5 menit lalu keluar, nggak dapat apa-apa, nggak dapat berita yang menarik, nggak dapat angle yang menarik. Memang angle menarik ini membutuhkan ketelitian, kejelian gitu ya. Kalau kita mengikuti saja, oh ternyata menarik. Acara kemarin Bu Risma yang sujud-sujud di kaki dokter, itu kalau wartawannya nggak tekun, nggak ngikuti dari awal sampai akhir, nggak bakal dapat gitu ya. Itu salah satu tips menarik. Lama kan gitu ya. Lama saya nggak liputan yang lainnya gitu ya. Ya memang lama. Lalu bagaimana cara kita bisa mempersingkat waktu atau kita bisa menentukan mana sih acara yang perlu kita ikuti lama dan mana acara yang cukup kita ikuti lalu selesai. Kita harus tahu siapa yang ada di situ. Gitu ya. Tokoh siapa yang ada di situ dan kita harus tahu profilnya gitu ya. Kalau kita mengikuti acara Bu Risma misalnya ya, pasti akan ada kejutan-kejutan. Gitu ya. Kalau kita mengikuti acara Bu Risma pasti akan ada kejutan-kejutan, ada sesuatu yang menarik untuk diungkap. Gitu ya. Lalu ada lagi misalnya kalau misalnya acaranya pejabat yang lainnya yang biasa-biasa saja ya sudah. Kita butuh apa selesai ya sudah keluar gitu ya. Jadi kita harus tahu profilnya si narasumber atau orang yang akan kita bidik untuk wawancara. Itu dari sisi menariknya. Lalu dari sisi aktual ya. Tadi yang saya katakan angle sempit dan angle lebar. Aktual ini lebih digemari ketika angle-nya lebar misalnya. Gaji ke-13 cair misalnya gitu ya. Gaji ke-13 cair, lalu THR cair. Lalu ada sumbangan untuk BLT untuk karyawan gajinya di bawah 5 juta misalnya seperti itu. Ini aktual dan dengan berita-berita yang seperti itu saja sudah bisa menarik untuk pembaca, sudah digemari pembaca gitu. Ini lebih menarik lagi ketika angle-nya disempitkan lagi. Misalnya gaji ke-13 cair, besarannya, rincian besarannya bagaimana. Atau mungkin gaji ke-13 cair, tapi honorer kok tidak dapat, kita bidik honorernya itu. Misalnya seperti itu ya. Jadi ada angle lebar, ada angle sempit. Bagaimana kita sebuah berita itu, oh kalau kita pakai angle lebar itu orang lebih tertarik ini. Kalau kita lebih pakai angle sempit, orang ternyata lebih ngena ini gitu ya. Kita harus pandai-pandai untuk memilah itu. Next. Lalu ini penting informatif. Misalnya ini tadi ya news value yang penting pembubaran lembaga misalnya. Ini angle-angle yang angle lebar sudah bisa gitu ya. Angle lebar sudah bisa pembubaran lembaga dan lain sebagainya untuk news value yang penting dan informatif. Bisa ini untuk angle yang sempit tetapi membutuhkan kejelian kita untuk mengorek-ngorek angle lagi. Oke, next. Proximity itu adalah kedekatan, ya. Kedekatan, proximity itu kedekatan. Jadi ketika sebuah peristiwa ada di lokasinya sangat jauh. Misalnya peristiwa kemarin ledakan hebat yang ada di
Lebanon, misalnya seperti ledakan hebat yang ada di Lebanon. Jadi ledakan hebat di Lebanon. Ketika itu saya saya mengedit berita. Lalu saya melihat, wah kalau saya hanya memberitakan ledakannya, penyebabnya, misalnya berapa jumlahnya gitu, kurang mengena bagi pembaca Indonesia karena letaknya sangat jauh gitu ya. Lalu saya memberitakan, saya cari informasi dari beberapa situs gitu ya. Saya cari informasi, ternyata ada seorang WNI yang menjadi korban di situ. Lalu saya angkatlah angle itu bahwa ada salah satu WNI yang menjadi korban ledakan, kondisinya bagaimana saat ini dan lain sebagainya. Itu lebih mengena. Itu lebih mengena dibandingkan kita hanya memotret kondisi ledakan dan lain sebagainya. Proximity, kedekatan ya. Walaupun lokasinya jauh, tetapi ada kedekatan emosional. Kedekatan tidak hanya kedekatan misalnya kalau kita nulis Surabaya di Surabaya, kita nulis Malang di Malang, tapi ada kedekatan emosional. Bisa kedekatan bisa kedekatan kewarganegaraan, bisa kedekatan kesukuan bisa gitu. Kesukuan misalnya ada korban Ambon di sana, ternyata ada kerusuhan di Ambon misalnya seperti itu ya. Ternyata ada masyarakat di sini yang menjadi korban di sana. Bisa seperti itu. Oke, next. Mendidik ya. Mendidik pun demikian ya. Mendidik kita bisa memotret dari angle yang lebar dan dari angle yang sempit. Ya, angle ini yang news value ini mendidik, menarik dan lain sebagainya itu tidak hanya cuma satu. Mendidik ini news value mendidik ini bisa misalnya digabungkan dengan news value human interest, bisa digabungkan dengan news value menarik gitu. Semakin banyak news value yang ada di sebuah angle berita, maka berita itu semakin menarik, semakin lengkap gitu ya. Misalnya ini mendidik kampung lali gadget di Sidoarjo. Ini angle-nya masih angle umum ini, angle lebar. Bisa disempitkan lagi misalnya si anak Aini misalnya ya. Aini dia yang sebelumnya sehari 10 jam pegang gadget, dengan mengikuti ini dia cuma 1 jam megang gadget misalnya seperti itu. Itu lebih potretnya lebih sempit dan ada sentuhan-sentuhan human interest. Next. Menghibur ini berita-berita yang menghibur ya, berita-berita yang menghibur, tetapi ini juga bisa kita pilih angle yang lebar dan kita pilih angle yang sempit gitu. Next. Kontrol sosial. Oke. Sekali-kali ya, walaupun citizen reporter tidak masalah. Ada news value kontrol sosial. Ada news value kontrol sosial. Barangkali misalnya Mas Hasbi memotret tentang minat baca di Kota Malang misalnya gitu ya. Ternyata belum ada dukungan dari pemerintah kota misalnya terkait perpustakaan, terkait pemberian buku dan lain sebagainya. Belum ada itu. Gitu ya. Terus tentu karena ini kontrol sosial, tentu harus ada berita yang seimbang. Beritanya harus seimbang. Ketika kita mengenai si A, maka si A itu juga harus kita konfirmasi seperti itu ya. Oke, next. Dan human interest. Human interest ini bisa didapat di semua momen ya. Di semua momen. Jadi human interest itu jangan diharapkan kalau kita nulis human interest hanya ketika kita ketemu gepeng misalnya, hanya kita ketemu orang-orang di panti jompo kita baru dapat human interest. Tidak seperti itu ya. Human interest seperti ini ya. Human interest ini bisa diambil dari tulisan pendidikan misalnya ya. Dia tidak bisa PPDB Jakarta padahal dia seorang yang memiliki ratusan penghargaan. Sisi-sisi human-nya bagaimana, sisi-sisi menariknya bagaimana, ini yang lebih kita ulas. Jadi semua momen itu bisa ditilik dari banyak aspek, banyak nilai ya, banyak nilai. Ada nilai human interest, nilai menarik, penting dan lain sebagainya. Itu dari sisi bagaimana kita menentukan angle, kita harus melihat dulu news value-nya. Lalu ya, bagaimana ketika kita dihadapkan pada sebuah peristiwa. Next. Ya, cara merumuskan angle. Misalnya tadi Mas Hasbi diminta untuk ke sebuah kota A untuk memotret tentang news value-nya. Ini sebenarnya sudah diurai, saya tadi melihat dari pemaparannya Vika bahwa ketika kita mau liputan ya, kita tanya dulu 5W1H. Apa sih di situ? Terus
nanti di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa itu kita urai dulu pertanyaan-pertanyaannya gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya itu. Next, misalnya pertanyaan ini, kalau tadi di gambar pertama itu kan sangat lebar, sangat luas gitu ya. Dengan batasan-batasan pertanyaan ini, kita akan tahu mana sih sebenarnya yang lebih menarik. Misalnya ini ya, saya kasih contoh pertama. Bagaimana pelaksanaan new normal di kawasan X? Tentu ini angle-nya lebar. Ternyata di sana kondisi rumah makan, terminal, kondisi jalanan dan lain sebagainya bisa dipotret gitu ya. Lalu apa saja yang dilakukan warga saat new normal? Nah, ini bisa lebar gitu ya angle-nya. Lalu apakah protokol kesehatan masih berlaku saat new normal? Ini bisa angle-nya lebih sempit, misalnya di rumah makan ya, di rumah makan atau mungkin di terminal bagaimana. Siapa yang terdampak adanya new normal? Ini lebih sempit lagi ya, lebih sempit lagi. Lalu ini akan kita tanya lagi dari misalnya siapa yang terdampak adanya new normal. Misalnya itu tadi di angle pertama itu kan ada orang yang ada orang yang lagi lamaran gitu ya, lagi kalau anak itu dikasih bunga, dilamar gitu ya. Itu nanti ketika menemukan sosok itu, misalnya di jalan, oh mau memotret new normal. Oh ternyata ini kok ada misalnya ada apa sih? Ada lamaran lagi ditanya mau nggak menikah denganku misalnya seperti itu ya. Lah, itu nanti akan diulas lebih sempit lagi angle-nya, misalnya bagaimana pelaksanaan lamarannya ketika era new normal ini, lalu apa protokol kesehatan yang dilakukan, apakah dia sudah menunda misalnya 4 bulan, seharusnya dia sudah melangsungkan pertunangan ini 4 bulan yang lalu atau apa, itu akan terlihat di situ ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini hanya menjadi panduan untuk kita menjurusnya di mana gitu loh ya. Menjurusnya di mana? Misal banyak pertanyaan, lalu kita menjuruskan diri. Oh, saya menjurus di sini. Ketika sudah menentukan, untuk menentukan menjurusnya itu, kita pertimbangannya adalah news value tadi. Oh, ternyata ini, kalau saya mengulas ini lebih menarik. Kalau saya mengulas ini ada nilai human interest. Misalnya seperti itu. Nah, dari situlah baru kita perdalam dengan wawancara, pengamatan, dan lain sebagainya. Gitu caranya. Oke? Jadi, cara penentuan angle yang pertama adalah kita rumuskan dulu, tanya-tanya, rasa ingin tahu, tanya-tanya ini. Kalau sudah pada mentok di situ, kita mengulas, kita wawancara, dan pengamatan lebih mendalam di situ gitu. Oke, barangkali itu yang saya sampaikan, nanti selebihnya kita berdiskusi di sini.